tentang puasa dan tazkiyatun nafs. Insyaallah beberapa waktu ke depan, beberapa hari lagi barangkali kita akan jumpa dengan bulan Ramadan. Dan dalam satu riwayat, dan ini pun sering kita amalkan barangkali, ketika masuk bulan Rajab itu Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini dikeluarkan dari beberapa riwayat dari At-Tabrani, dari Baihaqi juga. Hanya para ulama ternyata mufakat bahwa hadis ini lemah karena ada dua periwayat perawi, Zubaidah dan Ziyad An-Numairi, yang dinilai lemah hafalannya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur mereka biasanya dianggap bermasalah. Jadi hadisnya itu lemah. Tapi bolehkah kita mengamalkan teks hadis atau doa tersebut, itu cerita lain lagi. Karena Imam An-Nawawi beliau mengatakan dalam majmu'nya, anna ahlul ilmi muttafiquna alal amali bil dhaif. Jadi para ahli ilmu itu sudah sepakat bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif fi ghairil ahkami wal usulil aqaid, di luar hadis-hadis atau perkara-perkara terkait dengan hukum dan juga pokok-pokok tauhid. Ini seperti fadhailul a'mal, hadis-hadis terkait dengan fadilah amal, boleh untuk dilaksanakan. Jadi apakah boleh kita baca doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Boleh. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu barangkali yang dihindari. Bapak rahimakumullah, pertama pembahasan tentang puasa terlebih dahulu, kemudian tentang tazkiyatun nafsnya. Sebagaimana kita ketahui, saum atau puasa berasal dari kalimat al-imsak, menahan diri, menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan dengan ada niatan tertentu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dalam Fathul Qaribin. Dari ini kita masyhur lah, insyaallah. Nah, kata Arwani Faisal, puasa yang sekedar menahan diri dari makan dan minum itu disebutnya puasa lahir. Adapun puasa batin adalah menahan diri dari nafsu ingin berbuat dosa serta menahan diri dari ucapan yang keji, ya, menahan diri. Ada obrolan dua orang ulama di YouTube. Yang satu bertanya, ketika dorongan-dorongan kemaksiatan, dorongan ingin berbuat maksiat demikian kuat, ayat apa yang membuat kalau dibaca kemudian segera kembali tercegah dari perbuatan maksiat itu? Yang satu mengatakan ada ayat yang sering mengingatkan ketika dorongan kemaksiatan itu kuat, itu ayat dalam surah Ar-Rahman, waliman khofa maqama rabbih jannatan, dan bagi mereka yang takut kepada Tuhannya disediakan 2 surga. Jadi ketika dorongan kemaksiatan itu kuat, maka ayat ini mencegah beliau dari terjerumus dalam kemaksiatan. Yang satunya mengatakan, kalau bagi saya ayat yang sangat kuat mencegah dari berbuat maksiat itu surah An-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang khafa maqama rabbih, yang takut akan kedudukan Tuhannya, senantiasa mengawasi, melihat, mengetahui yang tersirat maupun yang tersurat, yang mengetahui selain yang dilakukan tapi juga telisik hati maupun fikir, dan berusaha mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka untuknya surga. Model puasa begini, kalau istilah Imam Al-Ghazali itu puasa orang yang khusus, yang khawasil khawas. Ini puasa yang tidak hanya menahan anggota badan, juga menahan dari keinginan untuk berbuat dosa. Dan meskipun sejatinya dalam hadis Nabi SAW setan-setan dibelenggu, tapi dorongan-dorongan kemaksiatan itu meskipun di bulan Ramadan tetap muncul gitu, godaan-godaan ini. Kalaupun godaan, tidak ada godaan untuk berbuat maksiat, minimal, atau bukan minimal ya, godaan yang lainnya adalah kemalasan untuk berbuat ketaatan. Apalagi pada iftar nih, setelah berbuka itu, kemudian
apalagi kalau sudah makan besar, ngantuk, capek dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jailani mendefinisikan kalau Ramadan itu, dan ini sebagai goals dari puasa itu sendiri, beliau mendefinisikan berdasarkan huruf-huruf dari kalimat Ramadan, yang dengan ini bagian dari capaian atau keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah izinkan kita masuk bulan Ramadan. Ro-nya itu ridwanullah. Jadi Ramadan itu bulan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya yang kita harapkan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita iktikaf, kita tilawah Quran, kita bersedekah, kita melakukan apapun amal kebaikan dalam bulan Saum itu semata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketemu oleh Asy'arawi, beliau mengatakan jangan beribadah kepada Allah dengan keinginan supaya diberi. Keinginan supaya diberi itu berarti kita seperti transaksional dengan Allah. Saya sudah tahajud ya Allah, berikan dong rezekinya gitu. Transaksional. Jangan beribadah supaya ingin diberi, tapi beribadahlah supaya Dia ridho kepada kita. Kalau sudah, betul, ikhlas Pak Haji. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka Dia akan memberikan sesuatu yang mengejutkan hambanya, lebih dari yang diharapkan oleh hambanya. Jadi tidak ada yang kita harapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mimnya mahabbatullah, mengharap kecintaan darinya. Kalau orang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi yang lain dikatakan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah yang jadi pandangannya, yang menjadi mata yang dengan itu dia memandang. Allah jadi telinga yang dengan itu dia mendengar. Allah jadi lisan yang dengan itu dia berbicara. Jadi tangan dan kaki yang dengan itu dia bergerak. Maksudnya dia berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan keseharian, Bapak Ibu rahimakumullah, dan kalau kita dicintai ku palurah atau dekat dengan palurah, kedekatan emosional dengan palurah, minimal pengurusan administrasi warga buat KK, KTP dipermudah insya Allah. Yang harusnya kita datang bisa langsung jalur tol gitu, diuruskan. Semakin tinggi kedudukan yang dekat dengan kita, semakin banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan. Dicintai Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, membuat seorang hamba itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang spektakuler lah. Tapi bukan berarti fasilitas ini bukan berarti terjauhnya seorang hamba dari musibah, dari ujian, dari bala. Karena hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orang yang paling berat ujiannya di antara manusia-manusia yang lainnya. Berikutnya dhammanullah, mengharap ada dalam lindungannya. Kita lemah, kita terbatas pengetahuannya, sementara perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatunya. Maka kita berharap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alifnya ulfatullah. Kalau ada namanya ulfah, itu mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nunnya nurullah, berharap cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya, nanti di pas Tazkiyatun Nafs ada kita bahas sedikit tentang ini. Mengharap cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Ramadan berarti berharap kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Yang satu malamnya khairum min alfi syahrin, setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Ini di 10 hari terakhir di Asyurul Awakhir kita berjuang supaya bisa mendapatkan itu. Mendapatkan Lailatul Qadar. Kapannya ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi memberikan kisi-kisinya di malam-malam ganjil. Makanya kalau di 10 hari terakhir pas malam ganjil penuh gitu. Biasanya penuh. Cuma kalau berbeda start Ramadannya, seperti kemungkinan tahun ini kita akan berbeda. Pemerintah dengan Muhammadiyah kemungkinan akan berbeda. Maka menurut kita, menurut pemerintah misalnya sudah malam ganjil, kata Muhammadiyah ini malam genap gitu. Jadi khilafiyah yang berbeda pendapat. Yang paling selamat fullkan 10 hari terakhir itu, di fullkan insyaallah. MH Ainun Najib itu Bapak Ibu rahimakumullah menulis buku Tuhan Pun Berpuasa. MH ada unik lah gitu.
Bagaimana Allah pun berpuasa. Berpuasa maksudnya menahan dirinya dari mengazab manusia karena kedegilan, karena kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah pun menahan diri. Dalam buku ini MH menggambarkan bahwa Allah begitu posesif kepada kita sebagai hambanya. Kalau dalam konteks pasangan itu, posesif itu kan ingin selalu dikabari, ingin selalu izin muka apa gitu. Jadi ingin selalu mengetahui di mana, bagaimana, dengan siapa, sedang apa begitu. Ingin mengetahui terus gitu. Dan Allah pun terkait dengan ibadah saum ini dengan ungkapannya wasaum li, kata Allah. Saum itu untukku. Seakan Allah berhutang kepada hambanya, padahal tidak demikian. Yang kedua, Allah menunjukkan bahwa puasa itu prinsip dasar untuk menjalankan hidup. Kan puasa itu menahan diri, mengendalikan gitu, menyaring. Jadi prinsip kehidupan, dia bukan melampiaskan atau menghabiskan. Dan dalam bidang apapun, kalau mindset kita hanya menghabiskan, melampiaskan, itu ujung-ujungnya adalah kehancuran. Dalam konteks politik misalnya, mumpung berkuasa, kesewenang-wenangan, mendiskriminasikan yang berbeda pilihannya, ujung-ujungnya pasti terjadi sengketa. Dalam konteks berdagang misalnya, berusaha untuk memonopoli, menghilangkan saingan dan lain sebagainya, pada akhirnya pun akhirnya akan terjadi kesenjangan dan ujung-ujungnya adalah kerusakan. Jadi Allah mengajarkan kepada kita harmoni. Bahkan dalam ayat yang dalam surah Al-Anfal nih, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi kata Allah, kami ini ya wahai Muhammad tidak akan pernah mengazab manusia sebagaimana azab yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu, banjir di zaman Nabi Nuh, wabah hama di zaman Nabi Musa dan lain sebagainya. Allah tidak akan turunkan azab ini ketika engkau masih berada bersama mereka ya Muhammad. Jadi sepanjang Nabi SAW masih hidup, itu azab itu seakan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalimat berikutnya, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan kami tidak akan mengazab mereka atau kaum wahai Muhammad sepanjang di antara mereka ada orang-orang yang memohon ampun. Jadi Pak, orang-orang yang beristighfar, bil khusus di pertiga malam terakhir, di waktu sahur, mereka lah yang sejatinya menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi ini. Jadi kalau Allah pun berpuasa, apalagi harusnya dengan kita. Kemudian Bapak rahimakumullah, ini pengertian dari tazkiyatun nafs. Bagaimana kata Sayyidah Hawa ini membersihkan diri kita dari perbuatan syirik dan cabang-cabangnya, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, menanamkan nilai-nilai ketauhidan serta menerapkan perbuatan sesuai dengan nama-nama Allah. Istilah beliau takhalluk, sebagaimana sabda Nabi SAW, takhalluk bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebagaimana dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha mengampuni, memaklumi aib-aib hamba-hambanya, yang didasari dengan keikhlasan pada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Di kalangan ahli tasawuf ada ungkapan seperti ini Pak, jalan menuju Allah itu demikian banyak, sebanyak nafas manusia. Ungkapan ini serasa benar, tapi kalau kita benturkan dengan dalil, ternyata ungkapan ini banyak kekeliruannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, jalan untuk dekat dengan Allah tidak ada jalan lain kecuali fattabi'uni, kata Nabi SAW. Ikuti jalanku. Pasti Allah akan mencintai kita dan memberikan ampunan atas segala kesalahan yang kita lakukan. Karena itu tidak ada improvisasi, kreativitas dalam konteks ibadah. Jadi al-aslu fil ibadah al-butlan, kaidahnya itu. Segala sesuatu terkait dengan ibadah itu tertolak kecuali ada dalil yang memerintahkannya.
Bapak Ibu, jangankan untuk urusan ibadah, untuk urusan kehidupan keseharian, misalnya dalam upacara bendera, kan tata tertibnya, aturannya ada. Cara berjalannya, kalau komandan upacara, kalau pengibar bendera, kalau yang membaca undang-undang atau Pancasila, ada tata aturannya tuh. Tidak bisa dikreasikan gitu. Mentang-mentang ini yang upacaranya anak milenial, jadi ya, supaya lebih lebih dalam lagi perasaannya, ini setiap gerakannya ada background musiknya misalnya. Tentu itu apalagi sudah diundang-undangkan gitu tata tertibnya tuh. Apalagi dengan terkait dengan ibadah. Saya mah kalau dengar musik Sunda seruling gitu, aduh, terasa syahdu misalnya. Bolehkah kalau pas sholat dengar musik suara suling gitu sambil sholat jadi supaya syahdu? Ya, tidak bisa. Sudah ada aturannya. Maka Sayyidah Hawa ini, beliau salah satu yang berusaha untuk mengembalikan rel tasawuf ke rel yang sebenarnya. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi SAW. Ikhlasun niyah wa ittiba'us sunnah. Kalau dalam kamus tasawuf dikatakan tazkiyatun nafs, hubungan kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai yang maha suci tidak bisa didekati kecuali oleh diri yang juga suci. Logika sederhananya itu. Maka kita berusaha mensucikan diri kita supaya dekat dengan Allah yang maha suci. Maka sejatinya ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah, sertakan dalam hati kita keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita menjerit pada Allah, ya Allah, dekatkan kami kepadamu ya Allah. Karena diri yang suci memiliki peluang besar untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bagaimana ibadah-ibadah dalam Islam selalu dimulai dengan taharah, bersuci. Dalam kitab-kitab fikih itu di awal-awal pembahasan tentang taharah, membersihkan hati, membersihkan tentang teori-teori kebersihan ini. Dalam hadis, bahkan dalam wudu itu selain membersihkan anggota tubuh yang dibasuh oleh wudu, juga memaknai gerakan-gerakan pembersihan ini seraya berharap pada Allah Subhanahu wa taala ketika membasuh wajah, ya Allah, bersihkan juga dosa-dosa yang dosa pandangan, dosa lisan, dosa pendengaran, dosa tangan, dan juga dosa kaki kita. Itu tazkiyatun nafs. Dalam surat Asy-Syams, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada setiap kita itu fujuraha wa taqwaha, keburukan, potensi keburukan dan juga potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah mereka yang membersihkannya. Az-zakah, tumbuh berkembang. Ini kalau asal bahasanya itu. Maka berbahagialah mereka yang senantiasa membersihkan dirinya dari berbagai penyakit-penyakit, dari berbagai kotoran-kotoran yang membuat jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka yang mengotorinya. Dassaha ay al-akhfa. Dassaha itu menyembunyikan. Karena ketika seseorang berbuat dosa, sejatinya dia menyembunyikan jiwanya yang mulia. Ketika dia berbuat kemaksiatan, sejatinya dia menyembunyikan kemuliaan jiwanya, ditekan sedemikian rupa. Maka sungguh merugi mereka yang melakukan hal tersebut. Dalam tafsir Al-Azhar kata Buya Hamka, diberilah setiap diri itu ilham oleh Tuhan mana jalan yang buruk, yang berbahaya, yang membawa celaka supaya jangan ditempuh, dan bersamaan dengan itu pula diberikan petunjuk mana jalan yang baik, yang membawa selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Maka kita punya pilihan sejatinya, sebagaimana kata Allah, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Siapa yang ingin untuk beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Tapi ujung dari perjalanan iman dan kufur itu sudah Allah gambarkan, supaya kita tahu kalau kita melakukan ini ujungnya seperti itu. Dan sejatinya, Ibu Bapak rahimakumullah, setiap kita melakukan kemaksiatan, itu yang tadi dasaha itu, kita turunkan, kita menurunkan derajat kemuliaan jiwa kita. Sehingga yang terasa pada waktu kali pertama kita berbuat dosa adalah rasa bersalah yang kuat, yang mempengaruhi yang dirasakan oleh jiwa kita.
rasa penyesalan yang besar, seperti dada yang terbakar dengan dosa dan kemaksiatan. Dan itu adalah fitrah. Ketika orang terus-menerus berbuat dosa, diulang, maka kepekaan terhadap dosa atau daya sensitif terhadap dosa itu kemudian menjadi berkurang, sehingga orang menjadi biasa melakukan dosa. Nanti di bulan Ramadan, kalau ada orang yang makan di siang hari, yang warungnya ditutup setengah, banyak kaki-kaki terlihat di sana, sejatinya mereka malu ketika dilihat oleh orang lain, tahu betul bahwa ini tidak boleh dilakukan, dan fitrahnya memang seperti itu. Kecuali kalau sudah memang jauh sekali dari bimbingan hidayah, ringan-ringan saja untuk melanggar. Nauzubillah min dzalik. Sayyidah Hawa itu memberikan tahapan-tahapan dalam tazkiyatun nafs, dan ini searah dengan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah tazkiyatun nafs di yang lain. Tatahur, tahakkuk, dan takhalluk. Ini hampir sama dengan istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Tatahur atau takhalli berarti mensucikan jiwa kita dari berbagai penyakit-penyakit kotoran, mobil khusus konteksnya di kesyirikan, kebergantungan selain kepada Allah, pengharapan selain kepada Allah, atau penyakit-penyakit dalam hati, riya, keinginan untuk dipuji oleh orang lain, kedengkian, kesombongan, kebakhilan, amarah, kecintaan kepada dunia, mengikuti hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jadi tahapan pertama itu dikosongkan terlebih dahulu. Kalau kita seperti mengisi bejana itu kan, yang pertama itu dibersihkan terlebih dahulu bejana itu. Kalau masih kotor, maka apapun yang dicurahkan ke dalam bejana itu akan tercampur dengan kekotoran, maka dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan sebersih-bersihnya. Maka amalan-amalan istighfar, berbanyak taubat, memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada di maqam ini. Jadi membersihkan hati, membersihkan dari berbagai macam kekotoran-kekotoran yang membuat sekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala demikian kuat. Jadi dihilangkan ini. Yang kedua tahakkuk, kalau istilah Sayyidah Hawa dalam istilah tasawuf itu tahalli. Setelah kosong bejana hati itu kemudian diisi dengan hal-hal yang membuat jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala dekat. Diisi dengan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman. Diisi dengan tawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Fisiknya di dunia, hatinya kokoh bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, kalau istilah Sayyidah Hawa itu takhalluk bi akhlaqillah, berusaha menghiasi akhlak kita dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tadi ya Rahman, ya Rahim, wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagi berusaha untuk membagi rasa kasih sayang kepada sesama kita. Melihat orang dengan pandangan cinta ini. Dan kalau orang sudah melihat orang lain dengan pandangan cinta itu, biasanya yang dilihat adalah yang baik-baiknya saja, Pak. Yang baik-baiknya saja. Kalau istilahnya mata lebah dengan mata lalat. Kalau mata lalat, Pak, meskipun ada hidangan yang enak, bersih, tetap saja yang dilihat adalah kotoran-kotorannya, dan dia akan hinggap di kotoran itu. Kalau mata lebah yang bersih-bersih, saripati bunga itu yang nampak indah. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kalau istilah dalam tasawuf tajalli itu nampak cahaya. Dalam hadis Nabi SAW, kalau Allah sudah memberikan cahaya kepada hambanya, maka hamba itu akan dicukupkan, akan dilapangkan. Maksud dilapangkan, dicukupkan itu adalah tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, kesedihan mempengaruhi jiwa seorang hamba tersebut. Jadi ada ketenangan. Dan ini hari-hari ini tenang itu sesuatu yang mahal, Pak. Orang boleh banyak harta dan dia bisa senang, tapi tidak semata-mata harta yang banyak itu membuat tenang. Tenang itu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan itu.
Maka kata Nabi SAW, ketika cahaya Allah turun ke dalam hati seorang hamba, maka itu akan mencukupkannya, menenangkannya. Kata sahabat, adakah tanda-tanda orang yang telah diberikan cahaya dalam hatinya itu? Ini mengambil dari surah Az-Zumar. Afaman syarahallahu sadrul Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Jadi orang-orang yang telah Allah bukakan hatinya dalam Islam, maka Allah berikan cahaya dalam kehidupannya. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya itu adalah al-inabatu ila daril khulud, kerinduan untuk kembali ke negeri yang abadi. Jadi orientasinya, obsesinya, keinginan terbesarnya adalah kampung akhirat. Mudik sebenar-benar mudik itu, yaitu Pak, ke kampung akhirat. Ini sebentar lagi nanti Ramadan, Syawal yang punya lembur itu kan sudah dipersiapkan dari sekarang untuk mudik, mempersiapkan segala sesuatunya. Perjalanan panjang, melelahkan, berlipat ongkos dan lain sebagainya, semuanya nampak ringan karena hatinya seakan-akan sudah ada di kampung halaman, jumpa dengan orang-orang tercintanya. Nah, sejatinya ini kita nih para perantau di dunia nih. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia seperti orang asing. Ini orang asing, Pak. Kalau kita pernah rantau 1 tahun, 2 tahun, bagaimanapun lamanya merantau, tetap aja ada perasaan keterasingan di tanah rantau. Dan itu bagian dari fitrah untuk kerinduan kembali ke kampung halamannya. Jangankan kita, Pak, Nabi SAW ketika di Madinah, ada sahabat bersyair tentang rumput-rumput di Mekah. Menangis Nabi SAW karena kerinduan kepada kampung halaman. Bahkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, kata Nabi, kalau bukan pendudukmu yang mengusirku, maka aku tidak akan pergi darimu. Saking cintanya Nabi kepada tanah airnya, tanah kelahirannya. Nah, ini tanda-tanda orang yang telah terbimbing dengan cahaya Allah itu, dia rindu pada kampung akhirat. Maksudnya bukan berarti nggak perlu dengan dunia, nggak juga begitu, Pak. Tapi bagaimana kehidupan dunia ini dia persiapkan sedemikian rupa supaya jadikan perbekalan untuk di kampung yang abadi sana. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang harus kita bawa. Perjalanan kita ke kampung akhirat, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala panjang, Pak. Di dunia seusia kita. Setelah kita meninggal, nunggu nanti sampai kiamat terjadi. Kapan kiamat terjadi? Wallahu a'lam. Setelah kiamat itu muncul hari pembangkitan, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Lama sekali di sana, Pak. Kemudian nanti dihisab satu orang per orang. Dan dari zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, satu orang. Lama sekali itu. Kemudian setelah itu di suasana mahsyar itu matahari didekatkan sampai ada orang yang tenggelam dalam keringatnya dan pinggirnya tidak merasakan kepanasan karena sesuai dengan amal-amal yang dilakukannya. Setelah itu melalui siratal mustaqim, jalur sirat. Setelah itu surga dan neraka. Panjang perjalanan itu. Maka bekal yang harus kita bawa pun harus banyak. Maka bahagialah mereka yang berusaha senantiasa membersihkan jiwanya. Sebagaimana Allah ciptakan kita terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka seperti itu pula lah kemudian kita berusaha kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka dalam Al-Quran digambarkan jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha jazaa'u man tazakka. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan itu Allah berikan kepada balasan bagi mereka yang bersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dalam surat Al-A'la itu, sungguh bahagia mereka yang berusaha mensucikan dirinya. Lalu bagaimana kaitan saum dengan tazkiyatun nafs? Ini persepsi tokoh-tokoh atau ulama-ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan rasa lapar itu membersihkan hati dari sifat tamak, dari sifat rakus, riya dan dengki yang menyebabkan hawa nafsu kita menjadi hina dan tidak mampu menyombongkan diri. Jadi laparnya perut kita ini sebagai kontrol dari
hal-hal yang sifat-sifat tadi, sifat-sifat tamak, rakus, ya, dengki, hal-hal yang tercela itu terkontrol dengan perut yang lapar. Ya, hawa nafsu itu menjadi lemah. Dan uniknya ketika hawa nafsu dilemahkan dengan saum, kekuatan kita untuk melakukan amal-amal soleh itu meningkat. Beda Pak, kalau Ramadan dengan di luar Ramadan itu suasananya beda, suasana ibadah itu berbeda. Apalagi kalau kita ajak keluarga itu, subhanallah tuh, berbeda sekali suasananya. Tadarus bersama keluarga gitu, salat malam, tarawih dan lain sebagainya. Sementara sumber kekuatan hawa nafsu itu melalui makanan dan minuman. Jadi kalau terus kita manjakan perut kita, maka dorongan-dorongan melakukan atau dorongan-dorongan melakukan kebaikan itu menjadi lemah karena dominannya hawa nafsu. Jadi ada kaitannya kalau menurut Imam Al-Ghazali itu. Kemudian kalau menurut Syekh Az-Zurnuji, beliau bahkan menasihatkan kepada para penuntut ilmu itu untuk mengurangi makan. Bukan berarti jadi biasa 3 kali jadi 1 kali gitu. Jadi maksudnya secara proporsional kan. Karena porsi setiap kita kan berbeda-beda. Kata Nabi, kalau makan tuh ngisi perut itu 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk nafas. Nah kan porsi 1/3 tiap orang tuh berbeda-beda. Ini bagi saya bukan 1/3 kalau ini mah, masih kene bisa masuk nih gitu. Yang lain bolehlah 1/3 misalnya begitu. Tidak berlebihan lah konteksnya itu, tidak berlebihan. Karena makan yang banyak itu atau rasa lapar nih, itu kata beliau itu memacu otak supaya bisa berkonsentrasi. Nggak mikirin yang lain-lain, fokus kepada pelajaran barangkali gitu. Konteksnya itu. Ungkapan Luqmanul Hakim kepada anaknya, bagian dari nasihat Luqmanul Hakim, kata Luqman, wahai putraku, apabila perutmu penuh, maka pikiranmu akan tidur, kebijaksanaanmu akan keluh, dan anggota tubuhmu akan malas beribadah. Ini menjadi satu, saling nyambung-menyambung begitu, sambung menyambung. Dan ini barangkali yang kita harus berusaha gitu, untuk mengurangi porsi makan. Ini kadang kalau bab ngemil itu kan Pak, susah ya, kalau sudah jadi kebiasaan itu. Tapi ala kulli hal di Ramadan itu dilatih gitu. Dilatih. Kebutuhan bumi, kebutuhan fisik kita ditekan sehingga ruh kita bisa bersinar, dan kebaikan-kebaikan itu menjadi mudah karenanya. Syekh Ghulam Mu'inuddin bahkan kalau beliau mengistilahkan puasa yang paling baik itu puasa pikiran. Puasa pikiran. Nggak banyak pikiran kecuali kita mikirin hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah ridho, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pertolongannya. Gimana terus mikirannya, tidak ada yang lain kecuali mikirin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah seperti itu, maka orientasinya kan kayak tadi, orientasi akhirat nih. Dengan begitu perilakunya, lisannya senantiasa terkontrol. Ibnu Qayyim mengatakan tujuan puasa itu meninggalkan keinginan hawa nafsu yang berlebihan, meninggalkan keinginan hawa nafsu karena lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suatu hadis itu Allah ridha kepada hambanya, bab saum ini, ketika siang hari dia menjaga keinginan untuk makan, menjaga hawa nafsunya, dan di malam hari dia menjaga dari tidurnya dengan tilawah Al-Quran, beribadah malam, tinggal kemudian Allah ridha kepadanya. Kalau Syekh Muhammad Abduh, ini rata-rata hampir sama Pak. Ya, hikmah dan rahasia yang terkandung dalam puasa itu menekan kekuatan syahwat yang memudahkan setan berjalan melalui itu. Dan kalau pintu dan jalan itu tertutup rapat, maka jiwa yang baik itu demikian akan makin kuat ya. Jadi kaitannya sangat erat ya antara puasa dengan tazkiyatun nafs, atau istilahnya tuh puasa itu terminal ruhani. 11 bulan kemarin kita gucek berinteraksi sampai banyak jelaga hitam dalam hati kita, banyak dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya. Masuk Ramadan dicuci bersih, dibakar segala hal-hal tersebut sehingga kerak-kerak ya, yang sudah menghitam itu kemudian terbersihkan dan diharapkan kembali bersinar hati kita. Man arafa bu'das safar ista'adda. Ini mahfudzat nih. Barang siapa yang mengenali jauhnya perjalanan,
dia akan bersiap-siap. Dia bukan bersiap-siap. Hatta backpacker sekalipun kan dia juga bersiap-siap tuh Pak. Umroh backpackeran nggak berarti bismillah la haula wala quwata blenyeng gitu. Enggak. Persiapkan, ada persiapan-persiapannya. Semakin jauh perjalanan, semakin kita berusaha untuk bersiap-siap. Dan Ramadan ini terminal kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk bekalan terbaik kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tips untuk mendorong kita lebih kuat dalam beribadah itu adalah membayangkan bagaimana kalau Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Saya pernah Pak ke anak dulu waktu masih pegang anak SMP itu. Jadi mereka kasih kertas, kasih pulpen gitu. Kemudian dikatakan seperti ini. Bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhir kita sampai malam nanti. Besok sudah meninggal. Kira-kira apa yang akan dilakukan kalau kita tahu besok sudah tidak ada lagi? Tuliskan. Mereka menulis. Setelah dikumpulkan, saya baca hampir semuanya adalah keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan kebaikan. Ada yang nulis saya akan sholat, saya baca Quran, saya akan minta maaf ke ibu, cium tangan ibu sampai nanti malaikat maut menjemput. Saya akan di masjid supaya nanti pas maut kalau kematian datang saya sudah di masjid, di rumahnya Allah gitu. Jadi yang mereka tuliskan adalah kebaikan-kebaikan. Nggak ada tuh ceritanya mereka ingin melakukan hal-hal yang lainnya di luar kebaikan. Jadi ketika pemaknaan terhadap kematian itu demikian kuat, maka dorongan-dorongan kebaikan itu akan muncul insyaallah. Maka kalau misalnya Ramadan itu Ramadan terakhir Pak dari usia yang sedang kita jalani, kita makan rata-rata veteran Ramadan nih. Ada yang udah 50 kali Ramadan, ada yang 60 kali, ada yang 40 kali, 30 kali Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu kapan garis finish Ramadan berapa yang akan kita lewati ini. Jangan-jangan kalau Ramadan ini Ramadan terakhir, maka mudah-mudahan kita berikan kesan terbaik, Ramadan terbaik dalam perjalanan Ramadan kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa yang baik, kalau ini kemudian kita hafalkan Pak. Ada 3 konteks doanya itu. Riwayat Imam Muslim an Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mengatakan Nabi SAW mengajarkan kepada kami sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Doa pertama itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, kepikunan, ketuaan, kepikunan, dan juga siksa kubur. Kita berdoa berlindung pada Allah dari hal-hal ini, yang hal-hal inilah yang sering kali menjadi pembatas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah lemah Pak fisik, nggak bisa ke masjid, nggak bisa tilawah Quran, nggak bisa melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Meskipun dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu, keutamaan kita membiasakan amal soleh itu adalah kalau kita terkena uzur, entah itu sakit, entah itu hal-hal yang membuat kita tidak melakukan amal soleh tersebut, maka pahalanya tetap ditetapkan untuk kita insyaallah. Yang kedua, ini yang kedua yang bab tazkiyatun nafs kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini khususan Pak. Allah, ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, datangkanlah kepada jiwa ini ketakwaannya. Jadi bab tazkiyatun nafs itu masuk domainnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan dalam hati kita ini ketakwaan kepadanya. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwa ini, hati ini dari berbagai macam kekotoran-kekotoran yang bisa menjadikan kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Anta khairu man zakkaha, dan sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang paling mampu membersihkan hati setiap hamba. Anta waliyuha wa maulaha, dan Engkaulah walinya, Engkaulah pelindung dan penolong dari hati ini. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita berlindung lagi. Jadi yang pertama berlindung, yang kedua minta, yang ketiga berlindung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita banyak thalabul ilmi tapi tidak ada manfaatnya. Maksud tidak ada manfaat itu tidak membuat seorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada Pak orang yang berilmu tapi hanya cukup untuk sekedar wawasan keilmuan saja, tidak turun ke dalam bentuk amal ataupun perilaku keseharian. Semakin ilmunya banyak tapi tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Wa min nafsil la tashba' wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Untuk khusyuk ini kan kita butuh usaha yang serius, yang bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijauhkan dari yang mengganggu kekhusyuan kita. Kata ulama, Pak, kalau hati kita tidak tenang di antara tempat-tempat ini, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ganti hati kita. Yang pertama, kalau hati kita tidak tenang di majelis ilmu, majelis zikir. Yang kedua, kalau hati kita tidak tenang ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, kalau hati kita tidak tenang ketika berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada orang baca Quran, gelisah terus sih. Kalau di majelis-majelis zikir kita nggak merasakan ketenangan, kenyamanan, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan ketenangan ataupun diganti hati kita dengan hati yang lain supaya bisa merasakan ketenangan seperti itu. Wa min nafsil la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Aduh, kalau bab nafsu mah Pak, kalau diturutkan mah enggak pernah selesai ini. Yang senang ke tanah itu meskipun sudah uzur tapi omongannya itu tanah di mana-mana gitu. Semuanya ini diukur, di prospek gitu. Semuanya terkait dengan tanah itu. Karena kecintaan yang berlebihan terkait dengan itu. Nafsu tidak akan pernah puas sampai mulut seorang hamba itu disumpal dengan tanah. Kalau dia meninggal baru selesai ini. Dan yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai ada ungkapan dalam hati kita doa tapi kenapa sih nggak dikabul-kabul terus gitu. Ini kemarin temennya istri itu kan dia update status ya tentang berbuat husnuzon kepada Allah. Terus dia tengah WA, apakah saya terlarang, katanya terlarang untuk bisa menikmati dunia ini atau berbahagia? Karena pandangannya itu pesimis terus, melihat sesuatu dengan kacamata negatif terus. Dengan kacamata negatif. Terus dia mengatakan, saya sering berdoa tapi tak pernah Allah kabulkan doa saya. Bapak Ibu rahimakumullah, ungkapan ini sejatinya ya, menafikan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa, setiap kalimat yang kita naikkan ke langit dalam doa-doa kita, haqqul yakin, pasti diijabah. Enggak mungkin Allah jalir kepada janjinya, pasti diijabah. Pasti diijabah. Hanya bentuk ijabahnya saja yang berbeda. Bisa langsung, begitu kita minta langsung diberi, bisa diganti dengan yang lain atau dalam bentuk yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Itu saja barangkali Bapak rahimakumullah terkait dengan kaitan antara saum dan tazkiyatun nafs kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan kepada kita untuk menjadikan Ramadan nanti sebagai proses tazkiyah dari diri kita, sehingga nanti selepas Ramadan kita bermetamorfosis sebagaimana ulat jadi kupu-kupu, jadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.